mahasiswa Stikes Widya Dharma Husada program studi S1 keperawatan akan memberikan edukasi mengenai pentingnya asupan nutrisi bagi ibu nifas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rida Fajrani Barokah selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsih, mahasiswi dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini saya akan melakukan edukasi kepada ibu nifas tentang kebutuhan cairan dan kebutuhan nutrisi pada ibu nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Dewi Agustin, mahasiswa Stikes Widya Dharma Husada, ingin melakukan edukasi kepada ibu nifas tentang kebutuhan nutrisi dan cairan terhadap ibu nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildia Tunupus, mahasiswi dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini saya akan melakukan edukasi kepada ibu nifas tentang kebutuhan cairan dan kebutuhan nutrisi pada ibu nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elisa Sapitri Peraga dari mahasiswa Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Saya di sini sebagai editor video edukasi kepada ibu nifas yang berjudul tentang kebutuhan cairan dan kebutuhan nutrisi pada ibu nifas. Ya, perkenalkan, nama saya Rida Fajrani Barokah selaku moderator. Edukasi ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, Widya Ningsih, Wildia Tunufus, dan Messi Dewi Agustin. Nah, di sini saya akan memulai edukasinya. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah kebutuhan nutrisi ibu dalam masa nifas? Yang kedua, bagaimanakah kebutuhan cairan ibu dalam masa nifas? Dan ada tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan nutrisi ibu dalam masa nifas dan untuk mengetahui kebutuhan cairan ibu dalam masa nifas. Yang pertama itu ada nutrisi. Ibu nifas membutuhkan nutrisi yang cukup, gizi seimbang, terutama kebutuhan protein dan karbohidrat. Gizi pada ibu menyusui sangat erat kaitannya dengan produksi ASI yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi. Bila pemberian ASI berhasil baik, maka berat badan bayi akan meningkat. Nutrisi atau gizi adalah zat yang diperlukan untuk tubuh untuk keperluan metabolismenya. Kebutuhan gizi pada masa nifas, terutama bila menyusui, akan meningkat 25% karena berguna untuk proses kesembuhan sehabis melahirkan dan untuk memproduksi ASI yang cukup untuk menyehatkan bayinya. Mengkonsumsi tambah 500 kalori tiap hari, minum sedikitnya 3 liter air setiap hari, pil zat besi harus diminum untuk menambahkan zat gizi setidaknya selama 40 hari pasca persalinan. Minum kapsul vitamin A 200.000 unit agar bisa memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI. Menu makanan seimbang yang harus dikonsumsi adalah porsi yang cukup dan teratur, tidak terlalu asin, pedas, atau berlemak, tidak mengandung alkohol, alkotin, serta bahan pengawet atau pewarna. Di samping itu harus mengandung yang pertama sumber tenaga atau energi, yaitu untuk pembakaran tubuh, pembentuk jaringan baru, penghematan protein. Protein dapat digunakan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan energi. Zat gizi sebagai sumber karbohidrat terdiri dari beras, sagu, jagung, tepung terigu, dan ubi. Sedangkan zat lemak dapat diperoleh dari hewani, yaitu lemak, mentega keju, dan nabati dari kelapa sawit, minyak sayur, minyak kelapa, dan margarin. Dan yang kedua itu ada sumber pembangun. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan pergantian sel-sel yang rusak atau mati. Sumber protein dapat diperoleh dari protein hewani yaitu ikan, udang, kerang, kepiting, daging, ayam, hati, telur, susu, dan keju. Dan protein nabati seperti kacang-kacangan. Sumber pengatur dan pelindung yaitu mineral, vitamin, dan air. Unsur-unsur tersebut digunakan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit dan pengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh. Ibu menyusui minum air sedikitnya 3 liter setiap hari. Dianjurkan untuk ibu untuk minum setiap kali sehabis menyusui. Sumber zat pengatur dan pelindung biasa diperoleh dari sumber jenis sayuran dan buah-buahan segar. Jenis-jenis mineral penting yaitu yang pertama zat kapur untuk pembentukan tulang. Sumbernya itu dari susu, keju, kacang-kacangan, dan sayuran yang berwarna hijau.
Yang kedua itu ada fosfor, dibutuhkan untuk pembentukan kerangka dan gigi anak. Sumbernya itu dari susu, keju, dan daging. Yang ketiga itu ada zat besi. Tambahan zat besi sangat penting dalam masa menyusui karena dibutuhkan untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel, serta menambah sel darah merah atau HB sehingga daya angkut oksigen mencukupi kebutuhan. Sumber zat besi antara lain yaitu kuning telur, hati, daging, kerang, ikan, kacang-kacangan, dan sayur hijau. Yang keempat yaitu yodium, sangat penting untuk mencegah timbulnya kelemahan mineral dan kekerasan fisik yang serius. Sumbernya yaitu minyak ikan, ikan laut, dan garam beriodium. Yang kelima itu ada kalsium. Ibu menyusui membutuhkan kalsium untuk pertumbuhan gigi anaknya. Sumbernya itu dari susu dan keju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildia Tunupus. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya. Nah, selain itu juga ibu membutuhkan kalori. Nah, jadi kebutuhan kalori dalam menyusui sekitar 400 sampai 500 kalori. Jadi sekitar ibu nipas jangan mengurangi kebutuhan kalori karena akan mengganggu proses metabolisme tubuh dan menyebabkan ASI rusak. Selanjutnya yang kedua ada protein. Ibu memerlukan tambahan 20 gram protein di atas kebutuhan normal ketika menyusui. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan pergantian sel-sel yang rusak dan mati. Nah, sumber protein dapat diperoleh dari protein hewani dan protein nabati. Contoh dari protein hewani seperti telur, daging, ikan, susu, keju. Nah, yang kedua ada protein, contoh dari protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kalsium dan vitamin D. Kalsium dan vitamin D itu berguna untuk pembentukan tulang dan gigi. Kebutuhan kalsium dan vitamin D didapat dari minum susu, atau berjemur di pagi hari. Nah, ibu-ibu tuh harus berjemur di depan rumah ya setiap pagi tuh. Terus selanjutnya ada magnesium. Magnesium itu dibutuhkan sel tubuh untuk membantu gerak otot, fungsi syaraf, dan memperkuat tulang. Nah, kebutuhan magnesium didapat pada gandum dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks itu makanan yang dikonsumsi dianjurkan mengandung 50-60% karbohidrat. Laktosa atau gula susu adalah bentuk utama dari karbohidrat yang ada dalam utama dari karbohidrat, jumlah lebih besar dibandingkan dalam susu sapi. Selanjutnya ada garam. Nah, selama periode nipas hindari konsumsi garam yang berlebihan. Nah, seperti kacang asin, keripik asin, acar asin, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketujuh ada zinc. Nah, zinc itu ibu-ibu tahu nggak? Zinc itu untuk apa? Jadi, zinc itu berfungsi untuk kekebalan tubuh. Kebutuhan zinc didapat di dalam daging, telur, dan gandum. Selanjutnya yang terakhir ada DHA. Nah, yang ibu harus ketahui, asupan DHA berpengaruh langsung pada kandungan dalam ASI. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis vitamin. Yang pertama ada vitamin A. Nah, vitamin A itu digunakan untuk pertumbuhan sel jaringan, gigi, dan tulang. Perkembangan syaraf, penglihatan terhadap infeksi. Sumber dari vitamin A itu seperti kuning telur, mentega, sayuran, dan buah. Selanjutnya yang kedua ada vitamin B1. Nah, vitamin B1 itu dibutuhkan agar kerja syaraf dan jantung normal. Nah, yang ketiga ada vitamin C. Vitamin C itu ibu-ibu tahu nggak vitamin C itu untuk apa? Jadi, vitamin C itu pembentukan jaringan ikat dan bahan sumbernya. Yang pertama ada jeruk, tomat, melon, sayuran, dan buah. Selanjutnya yang keempat ada vitamin D. Vitamin D itu dibutuhkan untuk pertumbuhan, pembentukan tulang dan gigi, serta penyerapan kalsium dan fosfor. Yang terakhir ada vitamin K. Vitamin K itu dibutuhkan untuk mencegah perdarahan agar proses pembukuan darah. Lalu setelah itu, zat makanan pada wanita hamil, dewasa, dan menyusui itu berbeda-beda. Yang pertama, kalori. Kalori yang dibutuhkan pada wanita dewasa tidak hamil itu 2000 kalori. Wanita hamil 20 minggu terakhir itu 3000 kalori. Wanita hamil 800 kalori. Protein yang dibutuhkan pada ibu tidak hamil itu 47 gram. Wanita hamil 20 minggu terakhir dibutuhkan 20 gram. Wanita menyusui dibutuhkan 40 mg.
Kalsium. Kalsium yang dibutuhkan pada wanita dewasa tidak hamil itu hanya 0,6 mg. Wanita hamil 20 minggu terakhir itu dibutuhkan 0,6 gram dan wanita menyusui itu 0,6 gram. Ferrum itu pada wanita dewasa dibutuhkan 12 mg. Pada ibu hamil 20 minggu terakhir dibutuhkan 5 mg dan pada wanita menyusui itu dibutuhkan 5 mg. Vitamin A yang dibutuhkan pada wanita dewasa tidak hamil itu 4000 IU. Pada wanita hamil 20 minggu terakhir itu 1000 IU dan pada wanita menyusui itu 2000 IU. Pada tamin itu dibutuhkan pada wanita dewasa tidak hamil itu 0,7 mg. Wanita hamil 20 minggu terakhir itu 0,2 mg dan wanita menyusui itu 0,5 mg. Riboflavin itu yang dibutuhkan pada wanita dewasa tidak hamil itu 1,1 mg. Pada wanita hamil 20 minggu terakhir itu 0,2 mg dan pada wanita menyusui itu 0,5 mg. Niacin pada wanita dewasa tidak hamil itu 12,2 mg. Pada wanita hamil 20 minggu terakhir itu 2 mg dan wanita menyusui itu 5 mg. Vitamin C pada wanita dewasa tidak hamil itu 60 mg. Wanita hamil 20 minggu terakhir itu 30 mg dan wanita menyusui itu butuh 30 mg. Untuk mengelola makanan sehat, pilih sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan yang segar. Lalu cuci tangan sampai bersih sebelum dan sesudah mengelola makanan. Cuci bahan makanan sampai bersih lalu potong-potong. Masak sayuran sampai layu. Olah makanan sampai matang. Hindari pemakaian zat warna dan pengawet. Jangan memakai minyak yang sudah berkali-kali dipakai. Perhatikan kadaluarsa dan komposisi zat gizi makanan jika kemasan dalam kaleng yang telah penyok dan karatan. Jangan biarkan binatang berkeliaran di dapur dan simpan peralatan dapur dalam keadaan bersih dan aman. Lalu cairan. Fungsi cairan sebagai pelarut zat gizi dalam proses metabolisme tubuh. Minumlah cairan cukup untuk membuat tubuh ibu tidak dehidrasi. Asupan tablet tambah darah dan zat besi diberikan selama 40 hari postpartum. Minum kapsul vitamin A sebanyak 200.000 unit. Konsumsi cairan sebanyak 8 gelas per hari. Minum sedikitnya 3 liter tiap hari. Kebutuhan akan cairan diperoleh oleh air putih, sari buah, susu, dan sup. Nutrisi lainnya yang diperlukan selama laktasi adalah asupan cairan. Ibu menyusui dianjurkan minum 2-3 liter per hari dalam bentuk air putih, susu, jus buah. Anjuran ibu untuk minum setiap kali menyusui. Mineral, air, vitamin digunakan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit dan mengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh. Sumber zat mengatur tersebut bisa diperoleh dari semua jenis sayuran dan buah-buahan. Edukasi dari rekan-rekan saya, dapat diambil kesimpulan bahwa nutrisi adalah suatu zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolismenya. Keperluan gizi pada masa nifas, terutama pada menyusui, akan meningkat 25% dari biasanya. Keperluan gizi yang meningkat ini berguna untuk kesembuhan setelah melahirkan dan menyusui, untuk memproduksi ASI yang cukup sehingga bayi menjadi sehat. Nutrisi yang dibutuhkan harus yang bermutu tinggi, bergizi, dan cukup kalori. Selain kalori, terdapat vitamin, mineral, lemak, DHA, magnesium, kalsium, dan lain-lain. Sehingga para moms di rumah apabila setelah melahirkan harus cukup nutrisinya. Jadi, saran pada ibu nifas tentang kebutuhan nutrisi dan cairan itu untuk para ibu-ibu setelah melahirkan dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi karena kebutuhan ibu yang menyusui itu lebih banyak dibandingkan dengan ibu hamil
maupun wanita biasa. Dengan menyusui diharapkan untuk mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian anak, karena dengan menyusui dapat mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi. Sekian edukasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.